sebagai perusahaan dengan lini bisnis yang cukup beragam. Boleh direview Pak bagaimana sejauh ini tren perkembangannya, kemudian sektor mana yang saat ini menjadi motor pertumbuhan? Kalau tadi kan Anda sempat sampaikan bahwa salah satu lini bisnis Anda terdampak dengan adanya kebijakan mengasahkan anggaran pemerintah, sehingga ini untuk berharap pada MICE ini juga bisa dikatakan tidak bisa diharapkan untuk di tahun ini. Ya kebetulan kalau dari segi hotel, kita selain ada di Jakarta, ada juga di Sumbawa, ada juga di Jawa Barat, itu ya so far sih nggak terlalu berat kecuali di Jakarta karena MICE-nya tuh banyak dipotong. Cuman toh kita nggak banyak, cuma 20% dari sektor pemerintah. Tapi yang dari dairy farm kita itu kita mulai oleh ibu saya tuh tahun 64 dengan 9 sapi. Sekarang kita udah punya brand di supermarket di mana-mana dan itu memproduksi yogurt drink sama cheese ya. Nah itu ada value added-nya. Kalau cuma peternakan aja tanpa value added berat survive-nya. Karena feed cost-nya terlalu mahal di Indonesia. Terutama di green-nya, di rumputnya. Nah jadi ini juga pemerintah kan sedang mendorong supaya meningkatkan gitu, produksi kita punya peternakan. Karena kemarin waktu zamannya PMK, yang penyakit mulut dan kuku, itu hampir 50% daripada seluruh sapi perah di Indonesia itu mati. Karena lambatnya datangnya vaksinasi. Jadi 50% bayangkan tuh. Jadi banyak yang suffering. Koperasi susu tuh banyak yang suffering. Saya suka keliling tuh dari mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur. Ketemu dengan mereka tuh. Karena kita juga beli susu dari mereka. Nah, jadi ini harus dibantu. Mereka harus dibantu. Bagaimana membantunya? Ya, kita berikan mereka tuh seperti zaman dulu gitu. Susu yang import itu harus dikaitkan dengan bukti serap. Jadi kalau misalnya satu perusahaan dia mau import 10 liter, dia harus beli dari lokal 5 liter misalnya, 1:2 gitu. Nanti, nah itu harus dibuat seperti itu sehingga ada insentif gitu. Dan harganya juga harus itu harga susu dari Rp5.000 mungkin 20 tahun tuh nggak naik-naik. Stagnan ya Pak? Sekarang naik udah jadi 7.000, 7.500 gitu. Tapi bayangin tuh, dulu tuh si peternak susu, koperasi terutama, dia punya 1 sapi, 2 sapi hidup. Karena hasilnya itu bisa beli beras berlebihan. Bisa sampai 3 liter, 5 liter beras. Terus belum biaya-biaya yang lain. Nah sekarang tuh harga beras naik. Nah, harga susu naiknya cuma berapa ribu perak gitu. Jadi udah nggak seimbang lagi, nggak ada daya tarik gitu. Nah, jadi itu harusnya cuma 2 sapi dia hidup, sekarang harus punya 5, 7 sapi, baru dia kembali. Nah ini kalau harus ada pemerintah mau bantu itu. Karena ada 60.000 kandang sapi milik koperasi itu kosong. Kenapa? Karena kena PMK, mati sapinya semua. Nah ini diperhatikan lagi. Jadi koperasi merah putih misalnya, coba dikaitkan sama itu. Ini koordinasi cuman connect aja nih. Di sini ada masalah di-connect aja. Mungkin message-nya nggak sampai atas ya. Nah, ini tinggal di-connect aja. Jadi kalau di lapangan tuh dilihat banyak yang kosong tuh. Dan itu juga kita perlu bantu mereka dari segi teknisnya. Supaya generasi muda ini karena yang ahlinya bapaknya, bapak ibunya. Nah, anaknya kan ada kita punya bapak angkat, anak angkat gitu. Yang kita bina dari 10 pengusaha peternak susu, tinggal 1 sekarang. Yang 9 dijual-jualin sapi yang mana anaknya, ditukar sama motor, jadiin ojek. Lebih mudah dia dapat uangnya dari ojek. Jadi kayak gitu-gitu yang ini harus kembalikan lagi. Sebenarnya menguntungkan. Susu itu menguntungkan. Nah, cuman masalahnya sekarang adalah di lahan hijau. Nah ini harus kerjasama dengan perhutani, supaya dapat makanannya. Jadi potensinya masih banyak kok. Kita dulu Indonesia berhasil menurunkan dari import susu itu 80 sekian %. Turun jadi 40% cuman.
dulu. Sekarang kembali ke 80 sekian persen importnya. Bayangkan, itu kan berapa billion dollars tuh Ya. yang keluar tuh. Itu soal susu. Soal cinnamon, kita juga punya ada cinnamon, kita eksportir cinnamon terbesar di Indonesia. Ke mana Pak? Ke Amerika. Nah, kita ada kerjasama dengan McCormick, salah satu perusahaan spices dunia, dan itu semua cinnamon dia tuh yang di retail itu dari kita. Kalau di B2B ada dari Vietnam, ada dari Sri Lanka, tapi retail itu dari kita. Oke. Jadi udah bagus. Nah ini juga tidak kurang diperhatikan, tumbuh-tumbuhan cinnamon ini atau Cassia Vera ini banyak di daerah Sumatera Barat, Kerinci itu tidak ditanam kembali oleh rakyatnya. Jadi kurang. Nah ini harus dibina lagi, kalau nggak habis pohonnya. Habis pohonnya kita nggak punya lagi ekspor. Itu rempah-rempah tuh banyak sekali yang bisa kita naikkan Ekspor ke dari Amerika situ. Serikat kena dampak tarif 19% nggak Pak? Ya, kena. Tapi itu kurang, tidak begitu, ya itu kan tinggal dibebankan kepada konsumer. Yang masalahnya adalah yang masalah radiasi. Oke. Nah, radiasi ini mencuat ke konsumen di Amerika, terutama B2B, dia khawatir produk makanan itu dari Indonesia mengandung radiasi. Malah Pulau Jawa yang udah mulai diblok gitu. Oke. Jadi awalnya dari udang, kemudian mereka mengeneralisir ya Pak ya? Iya. Dan ini cukup berdampak pada ekspor cinnamon Ya, Anda. apalagi kan kita mengatakan bahwa ini ada kontaminasi dari import besi dari Filipina gitu. Seolah-olah semua Pulau Jawa jadi udah terkontaminasi. Nah itu yang bahaya bagi pengusaha di Pulau Jawa yang ekspor ke Amerika tuh menjadi jadi bargaining position lah, sama ini ditekan harganya dan segala macam. Kebetulan pabrik kami di Padang di Sumatera Barat, jadi tidak terlalu berdampak dengan itu. Tapi yang dari Jawa tuh Berdampak ya Pak? berdampak. Kalau dari mungkin Dhani Prisma sendiri, gambaran ekspor cinnamon ke Amerika Serikat seperti apa, dan ketika ada isu terkait dengan radioaktif ini, Ya. penurunannya berapa besar Pak? Kita biasa setahun tuh 200 kontainer ya. Sekarang ordernya untuk tahun depan baru 80-an kontainer. Biasanya kan kita punya perencanaan untuk tahun depan berapa gitu. Nah 80-an. Jadi bisa 50% nih. Bisa Penurunannya ya, 50% penurunannya. Nah ini kita yang harus aktif melobi mereka gitu. Nah, kebetulan Vietnam ada masalah juga dengan cinnamon mengandung lead, karena dia perang sama Amerika tuh tanahnya tuh hancur banyak lead. Jadi cinnamon mereka tuh mengandung lead. Itu juga rame juga dia. Jadi Amerika bingung nih, Vietnam kena, Indonesia kena, tapi lebih bahaya mana? Radiasi lebih bahaya. Jadi Indonesia yang terkena dampaknya ya Pak? Tapi kebetulan kita dari Sumatera ya mudah-mudahan kemarin udah ada peningkatan lagi gitu kembali. Tapi kita harus ada buat deklarasi bahwa ini tidak mengandung radiasi segala macam gitu.